Dear David, selamat menjalani tahun yang baru. Tidak terasa ya, tahun berganti begitu cepat. Dan usia kita pun terus bertambah. Berharap kamu dan aku dapat menjalani semua ini dengan bijaksana. Baik itu mengenai hubungan kita, pekerjaan kita, dan relasi kita dengan orang lain. Oh ya, seperti janjiku padamu di surat lalu, aku ingin bercerita tentang sebuah petualangan yang kulakukan bersama 5 rekan kerjaku. Jadi, di tahun 2020 lalu, terlebih ketika pandemi merebak, aku jarang berpetualangan. Ruteku hanya rumah dan kantor. Hari berlalu, bulan pun berganti. Jiwa petualangku mulai memberontak. Maka aku pun memilih untuk ke lapangan bersama beberapa rekan kantorku. Niatnya, aku ingin meliput kegiatan mereka sekaligus menikmati suasana kebun dan perjumpaan dengan orang-orang di kampung. Dalam perjalanan kami, alam seperti ikut bermain-main. Di beberapa titik, kami disambut panas terik. Di titik lainnya, hujan menyirami jalanan yang kami lewati. Kami pun sempat singgah berteduh agar tidak basah kuyup. Perjalanan kami dari head office ke kantor cabang butuh waktu 1 jam. Sesampai di kantor cabang, kami rehat sejenak dan menyantap bekal makan siang. Perut pun mulai keroncongan. Menu sederhana terasa sangat nikmat. Apalagi makannya beramai-ramai. Usai memulihkan tenaga, kami melanjutkan perjalanan ke lokasi kegiatan. Kata temanku, kalau jalanan kering, kami hanya butuh waktu 10-20 menit untuk sampai tujuan. Tapi, alam kembali bermain. Hujan deras mengguyur sebelum kami tiba. Alhasil, jalanan berlumpur dan lengket. Kami hanya mampu membawa kendaraan sekitar 2 kilo pertama. Selebihnya, motor ditinggal di jalan dan kami menunggu jemputan dari masyarakat setempat. Ada cerita lucu, David, saat proses menunggu itu. Kami tidak diam di tempat, tapi memilih berjalan kaki sampai berjumpa dengan penjemput kami. Nah, di momen berjalan itu, aku tergelincir karena jalan yang licin. Celanaku terkena lumpur, maka lengkap sudah semuanya. Pakaianku kotor bercampur keringat dan lumpur. Tapi itulah yang membuat kami semua tertawa. Kadang momen begitu cukup menghibur saat semua sudah kelelahan. Tak lama jemputan kami tiba. Aku dibonceng seorang pemuda dengan motor KLX-nya. Kalau dipikir-pikir pasti aman lah ya. Apalagi bannya sudah khusus rute seperti itu. Tapi ternyata aku beberapa kali harus turun di tanjakan dan pemuda itu tampak kerepotan melewati jalan itu sendirian. Dia bahkan hampir jatuh. Tidak hanya itu, David. Saat kami sudah tiba dan kegiatan ditutup dengan perpisahan, kami yang tengah menyantap hidangan dari penduduk harus mengungsi ke tenda darurat dari terpal untuk melanjutkan makan kami. Hujan tiba-tiba turun dengan derasnya. Teman-temanku bilang menunya enak, tapi cuaca membuat mereka tidak menikmati makanan. Kalau aku sebaliknya, David, aku duduk diam dengan tutup panci di tangan berisi makanan. Jadi piringku itu tutup panci. Mereka tertawa melihatku. Baru kali ini mereka melihatku seperti itu. Dan katanya kalau tidak kerepotan dengan piring di tangan, tas ransel yang harus diamankan, mereka ingin sekali mendokumentasikan diriku yang makan begitu. Ada-ada saja. Nah, usai makan, hujan tak kunjung reda, David. Tapi kami harus pulang karena takut kemalaman. Beberapa penduduk kembali mengantar kami. Mereka rela basah kuyup karena tidak menggunakan mantel. Kali ini, aku dibonceng seorang bapak. Kami berbincang tentang impiannya ke depan. Aku mendengarkan dengan seksama bersama rintik hujan yang membasahi badan. Sesekali aku berkomentar,
memberikan pendapatku mengenai beberapa hal. Aku pun berbagi pengalamanku. Jujur, aku senang dengan perbincangan seperti ini, David. Oh iya, ada yang sangat menghibur dalam situasi yang kami hadapi saat itu. Kamu tahu, aku melihat pelangi yang sangat indah saat menuruni jalan berliku. Kuanggap itu sebagai hadiah dari semesta atas perjuangan kami hari itu. Seutas senyum muncul di bibirku, David. Aku bahagia sekali. Kamu tahu kan, aku sangat suka dengan pelangi. Aku benar-benar menikmati momen itu. Dan David, saat kami sudah sampai di lokasi kami meninggalkan kendaraan, penduduk yang mengantar kami masih membantu membawa motor kami loh. Bahkan sampai di jalan yang lebih aman. Kami pun berjalan kaki membututi mereka. Dalam refleksiku, aku melihat ketulusan dari penduduk ini. Ya, masyarakat di kampung itu memang baik dan tulus sekali. Hal ini tidak diungkapkan dengan kata, tapi tindakan mereka. Kalau boleh jujur, itulah yang membuatku selalu rindu untuk mengunjungi kampung-kampung di sini. Dan aku sangat bersyukur mengulang momen-momen seperti ini bersama rekan-rekanku. Suatu hari, saat kamu datang ke kotaku, aku juga ingin mengajakmu berpetualangan di sini, David. Aku ingin kamu pun mengalami kebaikan mereka dan jatuh cinta dengan budaya dan alamnya. Jadi, mari kita wujudkan tahun ini. Baiklah David, surat ini sudah sangat panjang. Aku harus menghentikannya. Aku akan menulis surat lagi nanti. Jaga dirimu. Love.